Mengenai kalimat itu, kalimat hakikat. Kalimat hakikat ini mesti ada pengantarnya, ada kata hubungnya, ada kata kuncinya. Kata kuncinya 3: tajalli, tarakki, tanazul. Nah, ini harus menjadi pasangan yang menghubungkan kalimat Allah, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang mana yang pas di situ? Itu tajalli. Sebenarnya kalimat ini muncul dari kitab-kitab ilmu hakikat. Maksud penulis awalnya benar, tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Melayu, mungkin bahasa Banjar, ada kekeliruan atau mungkin ada kekurangan dalam menerjemahnya. Mungkin rasa hakikat yang didapat oleh penulis ini benar, tapi ketika ditulis ada kalimat yang kurang. Nah, Allah itu gimana kalimatnya tadi? Muhammad itu adalah wujud Allah, bukan Muhammad yang di Madinah itu kata mereka, atau Muhammad yang Madinah itu, terserah. Sebenarnya kalimat ini asalnya adalah ada di kitab Ibn Arabi, ada di Al-Jili, kemudian di kitab At-Tuhfah Mursalah Martabat 7 Syekh Burhanpuri. Gimana kalimatnya kalau kita ambil beberapa, kita simpulkan saja. Sayyidina Muhammad SAW itu mazharnya tajalliyat Allah. Sayyidina Muhammad itu mazhar, tempat berzahirnya. Apa yang berzahir? Tajalli daripada 4 kata kunci dari mengenal Allah: zat, sifat, af'al, dan nama. Ini ilmunya Datuk Kelambayan, ilmunya Syekh Nafis, ilmunya Datuk Abulun. Semuanya mengatakan hal ini sama. Apa itu? Sifat zat Allah, sifat Allah, perbuatan fi'il Allah, nama-nama Allah. Ini hanya dapat orang mengaksesnya, mengenalnya melalui nur Sayyidina Muhammad SAW, melalui zat Sayyidina Muhammad, melalui sifat Nabi Muhammad SAW, melalui akhlak, af'al dan nama Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi apa hubungannya? Hubungannya adalah Allah bertajalli kepada Nabi Muhammad. Itu yang pas. Nah, maka disebut Sayyidina Muhammad SAW itu mazhar tajalli. Semua sifat, zat, sifat, af'al, nama. Maka wujud Allah yang transenden itu, yang tidak bisa dicapai oleh pikiran, tidak dapat disentuh oleh hati, yang tidak dapat dibayangkan oleh apapun. Ruh kita aja kita nggak bisa tebak, apalagi Allah yang meniupkan ruh. Nah, maka dia berzahirlah, bermazharlah. Bermazhar dengan apa? Dengan surah Muhammad SAW. Itu bukan berarti Nabi Muhammad itu Allah, bukan. Nabi Muhammad tidak mengatakan itu. Nabi Muhammad mengatakan ana abduka. Itu adab. Jadi meskipun secara hakikat kalimat ini boleh dibenarkan dengan alasan tajalli, Muhammad itu adalah perwujudan Allah, kan gitu ya. Tapi mesti kemudian dijelaskan. Kalimat hakikat itu mirip aurat, guru. Aurat itu nggak boleh dibobral, mesti ditutup. Penutupnya itu inilah kata tajalli. Jadi betapa banyak ilmu hakikat, dia benar secara kaidah, tapi tidak benar kita buka. Nah, adakah Nabi ngomong begitu, guru? Enggak. Kalau Nabi Muhammad SAW nggak pernah ngomong begitu, kenapa kita ngomong begitu? Nah, ini yang disebut al-adab al-Muhammadi. Al-adab al-Muhammadi itu makrifat yang lebih tinggi dari hakikat. Jadi kalau disebut al-ma'rifat al-Muhammadiyah, itulah adab. Makrifat itu kumpulan dari kullul haqa'iq. Nah, semua hakikatnya digabung. Tadi kan Allah wujud Muhammad, kurang, mesti ada tajalli. Terkumpul kalimat hakikatnya semua, baru muncullah adab. Namanya al-ma'rifat al-Muhammadi. Mengikutlah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kan kita nggak pernah dengar Rasulullah mengatakan aku ini perwujudan Allah. Meskipun ketika beliau mengatakan akulah yang pertama dicipta, akulah Nur Muhammad, akulah yang pertama dibangkit, maka al-awwal di dalam Al-Quran itu Allah,
secara kodimnya, secara hudusiah Nabi Muhammad. Gitu. Tapi mesti dijelaskan. Gitu. Harus dijelaskan. Maka saya husnuzon kepada penulis buku tadi, atau kalau ada ustadz yang mengatakan itu, mungkin guru dari guru-gurunya memahami seperti itu, tapi sampai di buku yang dijadikan referensi atau di penjelasan dia tidak menggunakan 3 kata kunci itu. Jadi tidak semua hakikat yang benar itu dia sampai kepada al-adab al-Muhammad. Ya. Oleh karena itu kita tidak pernah sembah Nabi Muhammad, apalagi sembah Nabi Isa. Gitu. Walaupun kita sudah tahu Nabi Muhammad itu mazharnya Allah. Mazharnya Allah dengan Allah lainnya. Mazharnya Allah dengan Allah lainnya lain. Mazhar itu berwujud hudus baru. Kalau Allahnya qadim. Gitu. Jadi sederhana, ilmu hakikat itu, mohon maaf saya jarang menyentuh itu kalau di kajian kita di sini sampai ke sana, kecuali di obrolan-obrolan sederhana. Karena akibatnya nanti kalau asik takutnya kelupaan dengan adab ini. Karena ilmu hakikat itu asiknya bukan main, dan dia ada candunya. Dan ketika kita berbicara itu seperti orang klimak, terus. Karena semakin hilang kata-kata penghubung ini semakin menggiurkan. Tapi di saat kalimat ini hilang, adab hilang, jangan sampai nanti berubah jadi ma'rifat iblis ya. Jangan sampai ya. Walaupun di sisi Allah benar ini Muhammad itu perwujudan Allah misalnya nih, tapi kan Nabi Muhammad nggak pernah ngomong begitu. Ya. Jadi adabnya katakan Allah bertajalli dalam nama mazhar Muhammad. Muhammad itu adalah tanazulnya Ahmad. Gitu. Ahmad itu taraki, hilanglah Ahmad, bersumber semuanya dari sang Ahmad. Gitu bolak-baliknya begitu. Jadi walaupun kita sudah sadar nih dalam diri ini ada Nur Muhammad, ini bukan Muhammad. Walaupun kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu mazharnya Allah, dia bukan Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ma'rifat paling tinggi, paling canggih bicara Ma'rifat, Ibn Arabi dalam Al-Futuhat. Apa kata beliau? Ar-Rabbu Rabbu, Al-Abdu Abdu. Allah itu pencipta, dialah Tuhan selama-lamanya. Dia Tuhan itu Tuhan aja. Sedangkan hamba aja. Maksudnya Allah, Muhammad, gitu maksudnya. Semua kitab Ma'rifat merujukannya ke beliau. Kitab beliau itu 9 jilid. Ya. Jadi saya berhusnuzon, berbaik sangka. Mungkin maksud beliau menyebutkan itu, cuma sayang kata kunci ini hilang. Nah, kita perbaiki. Ya, jangan difatwakan sesat, karena tugas kita dari Allah bukan mau nyesat-nyesatin orang. Tugas kita dari Allah, kalau ada yang keliru, wa tawasau bil haq, saling merangkul. Nah, itu maksud saya. Ya. Jadi harap guru tidak menyerang beliau, mungkin diajak diskusi, nasihatin. Paling-paling guru nanti dibilangin kamu belum usul, kamu belum sampai. Sabar aja. Terima kasih Bu ya. Barangkali ya. Assalamualaikum.